Assalamualaikum. Welcome to Compusoft Online English Training. Pada lesson 21 kali ini, saya tidak memberikan latihan berupa materi conversation yang baru, tetapi kita fokus pada structure, karena pada lesson 22 besok, Anda sudah start mempelajari listening practice. Artinya saya akan memutarkan sebuah cerita dalam berbahasa Inggris kepada Anda, yang dibacakan oleh native speakers, kemudian Anda mendiskusikan cerita tersebut. Oke? Itulah sebabnya lesson 21 kali ini benar-benar tolong dikuasai. Mari kita mulai dari review 1 pelajaran yang lalu. Saya meminta Anda translate into English, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kita langsung saja. Number 1. Saya suka olahraga. Good. I like sport. Number 2. Good. I play badminton every day. Number 3. Good. I'm playing badminton now. Number 4. Good. I work every day. 5. Good, but I'm not working now. 6. Good. Mary swims, pakai S. Mary swims every Sunday. 7. Good. Today is Sunday. 8. Good. Mary is swimming today. 9. Good. There are many boys and girls in the swimming pool. 10. Good. I'm listening to you. 11. Good. You are listening to me. 12. Good. I'm speaking English. 13. Good. John is speaking English too. Oke, baik, kita masuk kepada section 1 pelajaran hari ini. Kita tidak belajar conversation tetapi structure, tetapi sangat penting, jadi tolong diamati baik-baik. Auxiliary verb artinya adalah kata bantu kerja. Ada juga yang mengatakan kata kerja bantu. Apapun yang penting Anda tahu bahwa auxiliary verb adalah kata bantu kerja atau kata kerja bantu. Di sini jumlahnya Anda lihat ada 11, yaitu to be, am, is, are. Nanti tentunya berikutnya Anda akan mempelajari bentuk lampau atau bentuk past tense-nya. Ada was, ada were, dan sebagainya. Ada been, sekarang lupakan dulu. Cukup Anda ketahui bahwa auxiliary verbs, ya number 1 adalah to be. Number 2, can, artinya dapat. Tentu saja di sekolah kita pernah mempelajari could, yaitu bentuk lampau atau bentuk past tense daripada can. Can, could. Number 3, nomor 3, may, boleh. Tentunya bentuk lampaunya might, nggak usah dipikirkan dulu. Number 4, must, harus. Number 5, will dan shall, artinya akan. Ya, bagaimana penggunaannya nggak usah dipikirin. Pokoknya will artinya akan, shall artinya akan. Oke. Number 6, have, has, adalah mempunyai. Number 7, dare, berani. Number 8, ought to. Auxiliary-nya adalah ought, to-nya tidak. Ought to, sebaiknya. 9, used to. To bukan auxiliary. Auxiliary-nya adalah used. Used to, artinya biasa. Contoh, saya biasanya berenang di pantai. I used to. I used to swim. Number 10, need, perlu. 11, do dan does. Oke. Kalau Anda amati, tidak ada satupun kalimat negatif atau menyangkal
serta interrogative atau kalimat tanya yang tidak menggunakan auxiliary. Artinya, semua kalimat negative dan semua kalimat interrogative, kalimat tanya, pasti tidak bisa ditawar, pasti menggunakan auxiliary. Salah satu daripada nomor 1 sampai 11 itu. Oke. Di sini Anda melihat bahwa untuk membuat kalimat negatif adalah auxiliary diikuti not. Sedangkan interrogative, auxiliary Anda tarik ke depan kalimat auxiliary diikuti oleh subject. Oke. Itulah sebabnya mengapa auxiliary ini sangat penting, karena tidak ada satupun kalimat tanya atau menyangkal yang tidak menggunakan auxiliary. Itulah sebabnya harus Anda hafal dari to be sampai kepada do dan does. Oke. Sekarang Anda melihat contoh di bawahnya. Di sini ada contoh 1. You are a teacher. Apakah ada auxiliary-nya? Ada, yaitu are. Kalau sudah ada auxiliary-nya, gampang. Anda tinggal tambahkan not. You are not a teacher. Karena kalimat negatif adalah auxiliary diikuti not. Are not. You are not a teacher. Kalimat interrogative atau bertanya, Anda tinggal tarik auxiliary itu ke depan kalimat. Are you a teacher? Oke. Jadi kembali, you are a teacher, sudah ada auxiliary. Cukup tambahkan not. You are not a teacher. Are you a teacher? Oke. Sekarang Anda lihat contoh 2, you teach. Di sini Anda lihat bahwa kalimat ini tidak mempunyai auxiliary sama sekali. Tidak ada auxiliary yang ada di atas nomor 1 sampai 12 tidak ada dalam kalimat ini. Tapi, ingat, untuk membuat kalimat negatif dan interrogative harus, sekali lagi harus ada auxiliary. Tentunya di sini kita pakai do dan Anda sudah mempelajari pada pelajaran lalu yaitu simple present. You do not teach. Do adalah auxiliary. You do not teach atau don't. You don't teach. Do you teach? Nah, itu adalah kalimat tanya. Oke, contoh 3. You must teach. Saya bertanya pada Anda, adakah auxiliary-nya? Ada, yaitu must. You must teach. Kau harus mengajar. Karena sudah ada auxiliary-nya, gampang. Tambahin aja not. You must not. Kamu tidak harus. Tidak boleh atau jangan. You mustn't teach. Must not disingkat teach. Must not disingkat mustn't. Must you teach? Untuk membuat kalimat tanya tentu gampang karena sudah ada auxiliary. Tarik saja ke depan. Must you teach? Oke. Inilah 3 contoh kalimat yang perlu Anda ketahui bahwa walaupun bagaimana tebalnya sebuah buku, berapa ribu halamankah yang ada dalam buku tersebut kalimatnya, tetap kalimat hanya dibagi menjadi 3 kalau Anda amati. Yang pertama seperti contoh 1 menggunakan to be, are, am, is. Yang kedua tidak menggunakan to be dan tidak menggunakan auxiliary. Contoh you teach. Oke, kenapa tidak menggunakan to be? Karena sudah ada kata kerja. Dan contoh 3, yaitu jenis kalimat yang menggunakan auxiliary. You must atau you can, you will, you may, you need, you dare, dan sebagainya. Itulah 3 contoh kalimat yang perlu Anda ketahui. Oke. Baik, sekarang kita masuk pada exercise 1. Di sini saya meminta Anda mengubah kalimat ini menjadi negative atau menyangkal dan interrogative. Kerjakan secara tertulis. Ya, contoh you will go menjadi you will not go. Will you go? Oke. Kemudian nomor 2, you shall go, you must go, you dare, dan sebagainya sampai terakhir number 11. Oke. Kita tarik halaman berikutnya, bentuk singkatan. May not bisa disingkat mayn't, tapi singkatan may ini dianggap sudah tidak lazim lagi pada tahun 1970-an. May not, mayn't. Will not menjadi won't. Dibacanya won't, won't.
must not disingkat mustn't, shall not shan't, need not needn't, is not isn't, cannot can't. Orang Inggris mengucapkannya can't, orang Amerika can't. Di sini Anda harus hati-hati. Artinya kalau Anda bicara dengan orang Amerika dan orang Amerika itu mengatakan I can give you money, artinya saya tidak bisa memberi Anda uang. I can give you. Karena orang Amerika mengatakan tidak dapat itu can. Sedangkan orang Inggris can't. I can't give you money. Itu berarti saya tidak dapat. Oke. Sedangkan kalau dapat can. Pernah saya katakan pada Anda, orang asing kalau bicara tuh menggunakan weak stress, tekanan lemah, weak stress. Mereka nggak pernah bilang, I can give you, saya dapat memberi Anda, I can give you. Tidak, tapi I can. I can give you, I can give you. Can you tell me? Nggak can you tell me, tapi can. Can you tell me? I can tell you. Sedangkan kalau tidak dapat, I can tell you. I can tell you. I can tell you. Beda. I can tell you. Saya dapat. I can tell you. Okay? Do not, don't, does not, doesn't, have not, haven't, dan are not, aren't. Sedangkan am not tidak bisa disingkat, tidak ada amn't. Walaupun orang Amerika berusaha menyingkat dengan ain't. Tapi itu tidak diterima oleh Standard English. Oke, masuk pada exercise 2. Di sini kembali Anda diminta membuat menjadi kalimat negatif dan interrogative. Sama seperti di atas, contoh you are married, you are not married, are you married? Kerjakan secara tertulis. Oke. Exercise 3 juga demikian. Anda diminta membuat menjadi negatif dan interrogative. Tapi di sini ada tantangan sedikit karena kalimat-kalimat ini tidak menggunakan auxiliary sama sekali. Beda dengan exercise 2, Anda sudah melihat ada are. Beda dengan exercise 1, sebelumnya Anda sudah bisa melihat will, shall, must, can. Anda tidak usah pusing lagi. Oke. Exercise 3 ini Anda kerjakan juga secara tertulis. Oke. Anda amati American grammar. Orang Amerika menganggap bahwa have, need, dare adalah verb atau kata kerja murni. Bukan auxiliary verb, bukan kata bantu kerja. Itulah sebabnya muncul perbedaan sedikit, itu Anda bisa amati. You need a car. Oke, orang Inggris you need not a car. Karena bagi orang Inggris need adalah auxiliary. Tapi bagi orang Amerika tidak. You need a car, you don't. Karena tidak ada auxiliary, harus menggunakan salah satu. Don't atau doesn't. Tentunya di sini adalah don't, karena diawali dengan you. Oke. Exercise 4, ini adalah tantangan akhir bagi Anda. Saya mencampurkan semua kalimat dari yang menggunakan auxiliary, sampai tanpa auxiliary, dan sebagainya. Tugas Anda mengubahnya menjadi negative dan interrogative. Oke. Ini adalah akhir daripada pelajaran 21, mulai pelajaran 22 sudah masuk materi baru, yaitu kita selalu mendengarkan cerita yang dibawakan oleh native speakers, kemudian Anda mendiskusikannya. Oke. Sekarang mari kita lihat exercise 4, saya akan bacakan untuk Anda ikuti. Number 1. Mr. Robert Jones is a detective. He lives near a library. Inspector Jones is in the library now. He is talking to Miss Green. Miss Green is the librarian. I can help you. Saya ulangi, I can help you. I'm looking for a good book. This is a good book. It is a detective story. I like detective stories.
I can tell you that. Oke, jadi kita gunakan weak stress I can. I can tell you that. I'm a librarian. You can tell me. Robert Jones likes detective stories. Miss Green knows the murderer's name. Good, oke. Silahkan 15 kalimat ini Anda ubah menjadi negatif dan interrogative. Tentu saja kata-kata baru yang tidak Anda ketahui harus Anda ketahui dengan cara membuka kamus. Ingat, satu kesalahan besar yang selalu membuat siswa gagal belajar bahasa Inggris adalah malas membuka kamus. Oke, thank you very much for today. Assalamualaikum.